Oke, selamat sore. Salam jumpa dengan saya di channel Adirasa. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang Chief Engineering. Beliau ini Chief Engineering di salah satu hotel, yang mana untuk saat ini saya akan bertanya sedikit tentang dunia engineering di hotel. Kali ini saya bersama dengan Pak Edi. Halo Pak Edi, apa kabar? Apa kabar, baik? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya kali ini untuk bisa hadir di channel Adirasa. Saya akan mengulik sedikit tentang dunia engineering, tepatnya di yang saat ini Pak Edi bekerja, yaitu di hotel. Siap. Seperti apa sih di hotel itu? Dunianya itu seperti apa? Mengenai kelistrikan lah, mengenai apa itu? Boleh? Boleh. Kita Siap. berbagi, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi bagi pemirsa yang nantinya menyaksikan acara ini, yang melihat acara ini, bisa menginspirasi untuk semuanya. Oke, pertanyaan saya yang pertama, sudah berapa lama di engineering? Tepatnya CE dulu. Menjadi Chief Engineering itu udah berapa tahun? Berapa properti juga? Chief Engineering itu terakhir ini barusan, juga belum lama sih. Mungkin baru sekitar 2,5 tahun yang lalu lah. 2,5 tahun. Menempati posisi inilah. Itu sih. Kalau sebelumnya? Sebelumnya masih asisten lah. Asisten. Upgrade posisi baru di properti yang terakhir ini. Upgrade posisi di properti yang sekarang ini. Ya. Oke. Kalau untuk kerja sendiri, untuk kerja nggak mungkin dong ujuk-ujuk dari jadi asisten langsung naik ke Chief Engineering, kan nggak mungkin. Pasti ada perjalanan dari bawah. Seperti apa? Dari posisi dulu itu yang sebelumnya itu apa? Awal. Dari awal bekerja ya. Ya. Saya lulusan SMA, jurusan IPA tahun 2000. Oke. Saya sempat nganggur sekitar 1,5 tahun. Saya bekerja pertama kali itu di perusahaan manufaktur lift sekitar tahun November 2002. November 2002. Ya, itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Manufaktur lift, saya di sana ya standby di salah satu hotel bintang 5 lah. Terus saya masih di manufaktur lift tersebut, saya dipindah ke divisi instalasi, pindah lagi ke divisi maintenance, seperti itu ya, mengikuti arahan dari atasan dari manajemen. Saya baru keluar di perusahaan lift tersebut sekitar Agustus 2000, bulan Juli 2011. Oke. Saya pindah kebetulan ya pengen pulang kampung. Saya asli Mana kalau boleh tahu? dari Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Dulu itu ada proyek di Solo, jadi saya mengajukan proyek di sana. Akhirnya saya bisa pulang. Terus baru di Solo itu saya bisa masuk dunia perhotelan. Ya biarpun dulu itu saya persisnya di residen, apartemen. Cuman itu jadi satu, apartemen sama hotel jadi satu. Saya baru masuk properti tersebut Agustus 2011. Oke. Di sana saya masuk sebagai teknisi. Selang sekitar mungkin 2 tahun, saya upgrade ke engineering supervisor. Setelah itu di properti yang sama. Di properti yang sama. Oke. Kemudian di tahun 2014, awal tahun sekitar bulan Maret, saya pindah lagi ke properti yang baru, ya untuk cari pengalaman. Sama cari uang ya pasti ya? Ya pastilah, itu nggak usah diomongin, pasti kita kerja cari uang. Oke.
Itu tahun 2014 saya pindah properti yang propertinya lumayan gede dengan jumlah total kamar itu 378 kamar untuk daerah Berapa lantai Solo. itu kalau boleh tahu? Sekitar 12 lantai. 12 lantai. Ya, di daerah Solo itu termasuk paling besar Oke. propertinya. Kemudian saya di sana upgrade posisi juga dari engineering jadi ya cuman senior engineering ya. Tapi upgrade lah ya. Ya, upgrade lah. Heeh. Dan saya juga ingin cari ilmu juga lah kan karena saya di dunia perhotelan kan termasuk baru untuk building Hotel operator itu ya. sebenarnya. Oh, oke. Untuk maintenance building saya masih baru soalnya selama ini kan saya di hampir 10 tahun itu kan saya di industri apa ya lift ya itu. Kemudian di sana saya bertahan sekitar 1,5 tahun. Oke. Ya biasa cari mungkin karena UMK Solo terlalu kecil. Kemudian ada tawaran yang lebih menantang, lebih menggiurkan. Paketannya lebih bagus. Ya, itu di Surabaya. Akhirnya saya pindah ke Surabaya Di tahun? di tahun bulan Juli 2015. Oh, berarti udah cukup lama lah ya. Sekarang Juli 2015, sekarang sudah Januari 2022. Iya. Ya cukup lama lah di Surabaya berarti. Ya, 6 tahun ya. Itu pre-opening juga. Di properti sebelumnya juga pre-opening yang di hotel terakhir saya belum pindah yang masih Yang di Solo. sebelum sini. Oh, oke. Ya. Terus di Surabaya kemarin di Hotel Bintang 3 sih. Itu saya belajar banyak juga di sana. Sebenarnya di properti sebelumnya juga saya belajar banyak. Oke. Karena saya ingin meningkatkan karir terutama ya kita kerja cari duit. Karena saya harus cari ilmu karena basic saya dari SMA, basic saya orang lift, jadi untuk building manajemen memang saya Harus terus menggali kurang pengalaman. ilmu ya. Saya cari ilmu dulu di Solo 2 properti, pindah ke Surabaya ke salah satu properti ya dulu masih satu manajemen dengan yang sekarang. Saya di sana sebagai asisten chief engineering. Kalau sebutannya Tapi ada CE-nya juga? Chief Engineering-nya? Tidak ada. Oh, nggak ada. Jadi saya di sana udah langsung incas CE. kalau incas sih incas CE, cuman karena posisinya aja posisinya ya. saja asisten di sana. Oke. Tapi kita kerja ya sebagai CE lah. Itu sekitar sampai terakhir kemarin bulan Juli 2019 Oh, saya baru pindah ke sini. Berarti Itu upgrade sekarang- posisi ke chief engineering. sekarang di sini sudah 2 tahun lebih. Hampir 3 tahun ya. 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Ya. Berarti dari awal sampai saat ini memang di bidang kelistrikan, Ya, engineering. Selalu di overall. bidangnya yang sama. Sekarang kalau hotel zaman sekarang kan kita handle semua. Oke. Itu untuk Pernah engineering. kesetrum nggak sih? CE, Chief Engineering, pernah kesetrum nggak? Kalau sekarang sih kayaknya sudah enggak. Oh, sudah nggak? Dulu pernah? Sudah saya jinakkan. Oke. Listrik Tapi dan dulu jinak. pernah kesetrum? Dulu ya pernah. Oh, pernah. Nah, ya pernah lah. Pasti kita kerja sebagai engineering. Ah, Di dunia engineering pasti ya. Kalau ke Palu juga pasti pernah. oh. Alhamdulillah kalau kecelakaan kerja belum pernah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cuman memang kita di dunia engineering kan yang kita utamakan safety first. Tapi kalau untuk kesetrum ya dulu-dulu Jadi pernah lah. kepukul palu udah, Pernah kesetrum udah. pokoknya. Jadi udah ngerasain semua. Oke. Sekarang bedanya Chief Engineering untuk di perhotelan sama di mungkin gedung-gedung yang lain yang bukan hotel ya. Itu ada bedanya nggak sih? Yang ditanganin itu sama atau enggak? Kalau untuk yang kita handle pasti sama. Oke. Ya nggak mutlak sama. Mm-mm. Full hotel dengan residen pun pasti beda. Ya mungkin kalau dengan residen apartemen masih ada kemiripan. Cuman kalau dengan office tower itu pasti berbeda. Berbedanya pasti di kitchen pasti berbeda. Oke. Itu sih.
Terus ya paling Kristen ke kitchen sama resto itu yang paling membedakan lah. Kalau apartemen mungkin kalau yang lainnya dari segi listrik, AC semua Ya, sama ya, hampir sama hampir lah ya. sama. Oke. Sebenarnya kalau dunia hotel dunia engineering kan dinamis. Dinamis dalam arti perkembangan teknologi kan semakin maju, semakin kesini ya. Ya. Ya kita harus mengikuti. Pasti kita di properti baru, di properti lama itu paling tidak ada seperti itu sih. Yang kita membuat kita harus belajar, kita harus ngikutin juga seperti itu. Gedung paling tinggi yang pernah Pak Edi kerja sampai saat ini itu berapa lantai? Dulu di Jakarta itu sekitar 54 lantai. 54 lantai berarti kira-kira berapa meter? 200 atau 150? Nggak nyampe, sekitar 54 itu anggap aja kita kali 3 meter lah. Berarti 150-an lebih. Oh, 150-an lebih. Iya. Lumayan tinggi. Bedanya lebih menantang mana? Bukan beda. Lebih menantang mana antara gedung yang tinggi sama yang biasa lah, maksudnya yang sekarang ini kan udah lebih rendah lah dari Ya. sebelumnya. Bedanya Kalau lebih menantang mana? Dulu kan waktu di Jakarta kan masih di lift ya. Jadi yang kita handle kan beda dengan sekarang. Cuman kalau untuk menantang ya pasti menantang sekarang karena posisi saya beda dengan dulu. Oke. Cuman kalau sebenarnya kalau untuk menantang pasti menantang lebih gedung yang lebih tinggi. Soalnya yang dihandle pasti Lebih banyak. lebih banyak, terus lebih high risk juga seperti itu. Kalau untuk mungkin dulu kan saya masih staf biasa ya, jadi kerjanya ya cuman nggak seperti sekarang, nggak sampai kita sampai ke manajemen itu kan urusan budget seperti itu. Kalau dulu kan ya kerja datang pulang seperti itu. Kalau kita kan sekarang kan tanggung jawab beda, ya. harus memperhitungkan expand, cost itu ya, schedule dan report otomatis lebih banyak. Semua dikerjain sendiri. Iya. Oke. Sama Pak Edi takut ketinggian nggak? Nggak. Ya. Pernah naik manjat pohon kelapa? Ya pernah. Oh, berarti nggak takut ya untuk ketinggian, nggak takut. Oke. Kalau di properti yang saat ini nih, engineering itu membidangi apa aja selain listrik? Ada apa lain? Yang lain-lainnya apa aja? Listrik, plumbing itu pemipaan, AC, HVAC itu heating, air conditioning, terus sipil. Sipil itu termasuk furniture, building juga, tembok ngecat painting juga. Iya. Yes. Kalau engineer sekarang kan lebih Itu semua dituntut. ranahnya, memang semua ranahnya engineering ya? Ya. Kalau Karena- yang di properti saat ini? Ya,